Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu Project Management Risiko, yang dimana di sini kami akan menjelaskan hasil pengerjaan kami, yaitu lembar kerja analisis manajemen risiko ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Zian Alvina Ramadhani dengan NIM 2424 1010 2002. Lalu di sini untuk proyek manajemen risikonya kita mengambil ini nama organisasi institusinya itu Teh Yuranta, lalu bidang usaha atau bisnisnya itu kita mengambil sewa elektronik yang dimana itu ada proyektor, ada LED, mikrofon, speaker dan kabel. Lalu alamat itu ada di Jalan Kalimantan 4 Sumbersari Jember. Nah, sebelum saya menjelaskan ke worksheetnya ini, saya akan menjelaskan rule dan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada tabel probability. Nah, di sini ada kriteria, level, ada deskripsinya. Di sini ada rare, uniquely, possible, likely, sama almost certain. Nah, ini gunanya ini di apa namanya untuk mengisi si worksheetnya kita ini. Jadi saya menjelaskan dulu dan datanya dulu. Di sini ada rare, yang dimana rare ini apa namanya levelnya itu 1. Jadi ini untuk deskripsi itu sangat jarang terjadi. Jadi yang paling rendah lah gitu. Lalu isinya ada uniquely dengan level 2, possible dengan 3, likely ada 4, dan almost certain. Yang paling tinggi itu yang jadi hampir pasti terjadi sering berulang itu ada ini levelnya itu 5. Lalu di sini ada deskriptor kriteria dampak atau severity-nya. Nah, di sini ada levelnya itu ada 5, ada insignificant, levelnya itu 1. Jadi kejadiannya itu tidak menimbulkan kerugian pada bisnis. Lalu ada minor yaitu 2 menimbulkan cedera ringan, ada moderate 3 menimbulkan kerugian sedang, ada major 4 menimbulkan cedera parah, lalu ada katastropik 5 yang mengakibatkan korban meninggal dan kerugian parah gitu. Jadi yang paling tinggi. Lalu di sini ada score dan impact. Nah, di sini ada skornya, lalu ada impactnya. Di sini ada low yang paling rendah, lalu ada moderate itu tengah, lalu ada high tinggi, lalu yang di sini ada critical yang dimana risikonya sangat tinggi begitu. Lalu di sini ada likelihood. Di sini sama seperti ini. Di sini ada warna-warnanya. Lalu untuk low itu hijau, moderate itu kuning, dan high-nya itu oranye. Lalu ada critical-nya yaitu merah. Lalu kita langsung saja ke worksheet-nya. Nah, yang pertama ini di tabel-tabel ini ada nomor, terus ada risk-nya, risikonya, ada causes, effect, risk owner, ada likelihood, severity, risk score, risk impact, risk response, ada action, dan risk ranking. Nah, di sini untuk penjelasannya ini sudah ada petunjuknya di bagian ini. Nah, di sini ada petunjuknya. Lalu di sini untuk mencari si risk impact dan risk score-nya ini caranya itu likelihood dikali severity. Nah, jadi levelnya likelihood ini sama levelnya severity ini dikali gitu. Nanti akan ketemu si risk score dan risk impact-nya. Nah, contohnya itu seperti pekerjaan kami itu di nomor 1 ada kerusakan risknya itu kerusakan alat selama disewa, terus causesnya itu penggunaan tidak sesuai atau tanpa panduan, efeknya biaya perbaikan meningkat dan komplain pelanggan, lalu risk owner-nya itu teknisi, lalu ada kita cari likelihood dan juga severity-nya. Nah, likelihood-nya di sini, kita kan likely ya, probability-nya 4 kemungkinan besar terjadi dapat dengan mudah berulang. Lalu di sini severity-nya itu kita major, di sini yaitu menimbulkan cedera parah. Jadi di sini kan likely, levelnya kan 4 sama dikali dengan 4. Nah, jadi hasilnya risk score-nya itu 16, yang dimana 16 ini high. Jadi warnanya itu orange seperti likelihood yang tadi itu. Nah, risk impact-nya berarti itu high, risk score-nya itu 16. Jadi, kalau mau mencari risk score dan risk impact ini, likelihood dikali si severity ini. Nah, di sini ada risk response. Jadi, responnya kita terhadap analisis dari resiko yang kita temui tadi. Nah, di sini ada mitigate. Mitigate ini artinya itu mengurangi. Ada avoid itu menghindar, lalu ada transfer yang dimana itu memindahkan, lalu ada accept itu menerima, ada contingency ini rencana cadangan, terus ada exploit ini memanfaatkan, dan ada endshot ini meningkatkan gitu. Nah, di sini ada action. Jadi, actionnya kita dari risikonya kita itu gimana? Nah, di sini ada itu memberikan panduan pengguna alat, lakukan pengecekan alat sebelum dan sesudah disewa, dan tanda tangani form serah terima alat. Nah, di sini terdapat risk ranking. Nah, yang dimana risk ranking ini digunain itu untuk merankingkan apa namanya resiko yang paling tinggi. Jadi yang paling tinggi itu dijadi nomor 1. Jadi diprioritaskan begitu. Selanjutnya untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Fahmi Nasruddin dengan NIM 242410102011. Di sini saya akan menjelaskan resiko dari nomor 2 sampai nomor 4. Yang nomor 2 ini yang pertama yaitu ada kehilangan alat saat masa sewa. Hal yang menyebabkan kehilangan itu atau case-nya itu adalah kelalaian pelanggan atau sebuah pencurian. Kemudian dampak yang ditimbulkan atau efeknya kerugian besar dan stoknya bakalan berkurang. Kemudian untuk risk owner yaitu dibebankan kepada siapa risikonya yaitu ke manajer operasional. Kemudian likelihood-nya ini di sini possible. Kemudian untuk severity-nya itu yaitu catastrophic. Kemudian untuk risk score-nya di sini adalah hasil perhitungan likelihood ini dikalikan oleh severity. Di sini kan 3 kali 5 yaitu 15. Makanya di sini risk score-nya berjumlah 15. Kemudian risk impact-nya di sini high. Kemudian risk response-nya ini transfer. Kemudian action yang dijalankan oleh perusahaan kami yaitu dengan menerapkan sistem ID pelanggan dan kontrak yang tertulis, kemudian menggunakan jaminan atau deposit, kemudian mencatat transaksi dan foto alat sebelum peminjaman.
Kemudian risk rankingnya di sini yaitu masuk dalam peringkat kedua. Kemudian untuk kerusakan yang ketiga itu ada kerusakan alat di toko sebelum disewa. Jadi case-nya itu dari kesalahan kita yaitu perawatan yang kurang rutin. Kemudian dampak yang ditimbulkan tidak bisa disewakan dan bisa menurunkan reputasi dari usaha yang kita jalankan. Kemudian untuk responnya yaitu kepada teknisi yang mengurus. Kemudian likelihood-nya di sini possible karena sangat jarang terjadi. Rentangnya hanya 3 sampai 5 kali saja. Kemudian severity-nya di sini major, kemudian risk score-nya perhitungan dari likelihood dan severity-nya dihitung yaitu 12. Kemudian ini masuk ke high karena udah dalam petunjuk itu yaitu jika high itu masuk ke 11 sampai 18. Kemudian untuk risk responnya yaitu ada kontingensi dan actionnya yaitu jadwalkan maintenance rutin, kemudian disimpan dengan baik alat cadangannya, kemudian dicatat jadwal perawatan di dalam sistem yang kita punya. Itu ada sistem pencatatan error atau data yang hilang. Case-nya tidak ada backup, kesalahan input, listrik dimungkinkan padam. Kemudian efek yang ditimbulkan yaitu hilangnya data penyewaan, kayak riwayat-riwayatnya, kemudian kehilangan jejak alatnya juga yang telah dipinjam. Kemudian dibebankan kepada admin atau bagian IT. Kemudian likelihood-nya itu masuk possible, kemudian severity-nya major, risk score-nya itu 12, perhitungannya possible dikalikan major. Kemudian masuk ke high, research responnya di sini mitigate, kemudian action yang kita lakukan dari perusahaan kita yaitu dengan backup data otomatis ke cloud, kemudian menggunakan sistem digital dengan fitur autosave, jadi nggak perlu save manual, jika data sudah dituliskan bakalan langsung ke save. Kemudian dilakukannya latihan rutin untuk menginput data. Dan di sini untuk risk rankingnya masuk ke ranking keempat seperti itu. Kenalkan, nama saya Lisa Rafa Nandira dengan NIM akhir 267. Di sini saya akan membacakan nomor 5 hingga 7, di mana ada nomor 5 yaitu ada risknya adalah keterlambatan pengembalian alat dengan kasus pelanggan lupa atau sengaja menunda pengembalian dengan efek gangguan jadwal penyewaan berikutnya dan kerugian finansial. Risk owner-nya adalah admin sewa, likelihood-nya likely dengan severity moderate, risk score-nya ada di 12, risk impact-nya high, risk response-nya transfer dengan action. Yang pertama ada mengirim pengingat via WhatsApp atau SMS sebelum jatuh tempo. Yang kedua ada menambahkan denda keterlambatan otomatis. Yang ketiga ada menerapkan sistem booking yang terjadwal dengan risk rankingnya 5 keseluruhan. Nomor 6 ada stok alat yang tidak cukup untuk permintaan, yaitu kausnya adalah banyak pelanggan yang pesan bersamaan dengan efek kehilangan potensi sewa dan reputasi turun. Risk owner-nya yaitu manajemen operasional. Likelihood-nya possible, severity moderate dengan risk score 9. Risk impact-nya ada di moderate dan risk responnya mitigate dengan action. Yang pertama menerapkan sistem booking awal pelanggan. Yang kedua ada membatasi kuota sewa berdasarkan stok. Yang ketiga ada memantau stok secara rutin tiap minggunya dengan risk ranking keseluruhan 6. Yang terakhir ada human error saat menginput data sewa. Dengan kaos admin tergesa-gesa mencatat data pelanggan. Efeknya data penyewaan salah dan banyaknya jadwalnya bentrok. Risk owner-nya admin sewa, likely, severity minor, risk score-nya ada di 8, risk impact-nya moderate dengan risk response mitigate, dan action-nya yaitu yang pertama menggunakan form standar input sewa, yang kedua verifikasi data sebelum disimpan, yang ketiga ada melakukan pelatihan penggunaan sistem secara berkala dengan risk ranking yaitu 8 keseluruhan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Kusuma dengan NIM akhir 21. Di sini saya akan menjelaskan risiko nomor 8 sampai 10. Yang nomor 8 adalah alat hilang saat penyimpanan di gudang. Kesnya gudang tidak dikunci dengan baik, efeknya kehilangan aset dan biaya pengganti. Risk owner-nya manajer gudang, likelihood-nya unlikely, severity-nya major, risk score-nya 8, risk impact-nya moderate, risk response-nya mitigate, action-nya pasang CCTV, gunakan kunci ganda, dan catat keluar masuk alat dalam buku log. Kemudian risiko nomor 8 adalah kerusakan kecil setelah pengembalian. Kesnya pelanggan tidak jujur atas kerusakan, efeknya alat butuh perbaikan ringan, risk owner-nya teknisi, likelihood-nya likely, severity-nya minor, risk score-nya 8, risk impact-nya moderate, risk response-nya transfer, action-nya periksa kondisi segera setelah dikembalikan, kemudian foto kondisi alat sebelum dan sesudah sewa, dan terakhir catat hasil pemeriksaan di log. Dengan risk ranking-nya di sini adalah 9. Kemudian nomor 10, kabel tidak sesuai atau rusak. Itu kesnya pengecekan alat kurang teliti sebelum disewa, efeknya alat tidak bisa digunakan dan komplain pelanggan. Risk owner-nya adalah teknisi, likelihood-nya likely, severity-nya minor, risk score-nya 8, risk impact-nya moderate, risk response-nya mitigate, action-nya cek kondisi sebelum dipinjamkan, ganti kabel rusak segera, simpan stok kabel cadangan. Di sini risk ranking-nya nomor 10. Dari hasil studi kasus yang kami ambil, kami memperoleh risk owner 17 risiko. Ada dengan risk owner, likelihood, severity, risk score, risk impact, risk response, action, risk ranking sebagai berikut. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.